Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Ernita. Hari ini saya mewakili PT Sosius Indonesia dan juga SAP mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk bisa hadir di acara webinar kami di pagi hari ini. Mungkin sebagian dari peserta hari ini masih ada beberapa yang belum familiar dengan PT Sosius Indonesia. Saya akan share sedikit informasi. Kami adalah penyedia layanan solusi IT berbasis bisnis di Indonesia. Sosius Indonesia sendiri adalah salah satu anak perusahaan dari PT Metro Data Elektronik. Dan saat ini Sosius memegang status sebagai Platinum Partner dari SAP yang adalah status tertinggi yang diberikan oleh SAP berdasarkan dari kapasitas kami sebagai partner bisnis. Sosius juga merupakan bagian dari United Pars, yaitu aliansi global terbesar untuk SAP partner di seluruh dunia. Dengan bergabung di aliansi United Pars memungkinkan kami untuk bekerja sama dengan berbagai partner lain di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lengkap mengenai portfolio bisnis kami, Anda bisa langsung mengunjungi website kami di www.sosius.co.id, di mana Anda juga bisa mendapatkan berbagai informasi di bidang business solution, dan juga ada berbagai penawaran menarik dari solusi kami yang lain. Untuk tema webinar hari ini adalah Enhancing Supply Chain with SCP Mobile. Untuk agendanya sendiri, hanya akan ada satu pembicara kebetulan di hari ini. Sesi webinar hari ini juga akan dimulai langsung nanti dengan speakernya dengan Bapak Rahmat Heri Wibowo. Sedikit profil dari Bapak Rahmat Heri Wibowo. Beliau adalah Consulting Manager for Mobility Department di Sosius Indonesia. Bapak Rahmat sendiri memiliki 13 tahun pengalaman sebagai konsultan di area logistik, dan selama 3 tahun terakhir juga lebih fokus mendalami area enterprise mobile technology, terutama untuk area supply chain, yang menjadikan beliau sebagai subject matter expert kami untuk solusi mobility di Sosius Indonesia. Pada sesi hari ini kami akan membagi informasi mengenai apa SCP Mobile Service, benefitnya untuk perusahaan Anda, dan juga bagaimana cara mengembangkan aplikasi mobile dengan mudah menggunakan SCP Mobile Services. Selanjutnya, apabila nanti selagi presentasi ada pertanyaan sehubungan dengan presentasi yang dibawakan, mohon Bapak dan Ibu bisa menuliskan semua pertanyaannya di kolom Q&A di bawah ini. Pertanyaannya bisa langsung diketik saja, dan nanti pertanyaan akan kami jawab di sesi Q&A setelah presentasinya selesai kami bawakan. Kami akan mencoba untuk menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu. Jika waktunya cukup, kita akan mencoba menjawab semua pertanyaannya. Tetapi apabila waktunya tidak memungkinkan, maka semua pertanyaan yang belum sempat terjawab akan kami email jawabannya via email setelah sesi webinar ini berakhir. Dan satu hal terakhir adalah kami juga akan memberikan online feedback form yang akan berfungsi sebagai referensi kami mengenai langkah selanjutnya yang bisa kami lakukan untuk membantu perusahaan Anda lebih memahami lagi solusi SCP Mobile. Kami mohon partisipasi Bapak dan Ibu untuk mengisi online feedback form tersebut menggunakan link dan juga QR Code yang sudah kami share saat ini. Tapi jangan khawatir, link dan QR Code ini juga akan kembali kami share setelah webinar ini selesai untuk memberikan lebih banyak waktu kepada Bapak dan Ibu untuk bisa berpartisipasi. Pastikan Bapak dan Ibu sudah mengisi feedback form tersebut dengan benar, karena kami juga akan memberikan e-voucher sebagai rasa terima kasih kami kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan sedikit waktunya di hari ini. Baik, begitu saja pembukaan dari saya. Webinar akan langsung kita mulai saja, dan silakan kepada Bapak Rahmat Heri Wibowo untuk langsung memulai sesinya. Terima kasih. Terima kasih, Ernita. Sudah terlihat ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar Enhancing Supply Chain with SCP Mobile, SCP Mobile. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk menghadiri sesi yang kita bawakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Heri dari PT Sosius Indonesia, akan membawakan topik tentang bagaimana kita menggunakan
atau Enhanced Technology Platform, dalam hal ini SCP Mobile Services, dalam pengembangan aplikasi mobile yang berfokus di area supply chain. Dan tentunya harapannya dengan teknologi ini akan menunjang dan membantu proses transformasi digital di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Oke, berikut adalah agenda kita hari ini. Saya akan mulai dengan quick introduction tentang apa itu SCP Mobile Services, nanti dalam bentuk video, kemudian dilanjutkan dengan overview yang lebih detail tentang SCP Mobile Services tersebut. Video pertama saya akan menampilkan tentang apa itu SCP Mobile Services Mobile Cards. Ya, jadi Mobile Cards adalah aplikasi untuk membuat simple aplikasi. Misalkan di area sales ada bagaimana menampilkan credit limit customer, bagaimana melihat historical sales, bagaimana approval discount, sales approval. Di area produksi juga kita bisa membuat semacam checking working list yang bisa dilihat oleh para operator, ataupun di area warehouse kita bisa membuat aplikasi seperti pengecekan stok, cek delivery order status, dan lain-lain. Berikut akan kita tampilkan video introduction-nya. Oke, tadi sudah kita tampilkan apa itu contoh-contoh dari mobile cards. Nanti akan kita bahas apa itu mobile cards akan lebih detail. Berikutnya saya akan juga menunjukkan video tentang SCP Mobile Services Mobile Development Kit. Ini adalah metode satu lagi dari SCP untuk membangun mobile aplikasi yang lebih kompleks. Jadi kita bisa membuat contoh di area asset management, bisa di area production, quality, ataupun warehouse. Berikut saya tampilkan videonya untuk kita dapat mendapatkan gambaran lebih detail.
Oke, demikian video-video sebagai gambaran awal pembuka diskusi kita hari ini. Jadi video tadi menampilkan bagaimana kita bisa membuat beberapa aplikasi mobile yang tentu saja terintegrasi dengan SAP System dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih baik di perusahaan, tentunya dalam menyambut era digital saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail apa itu SAP Cloud Platform Mobile Services. Kita akan mulai dengan challenges in mobile development, ya. Kemudian dilanjutkan dengan apa aja benefit dari mobile solution ini, dan terakhir mobile development option apa aja. Yang tadi seperti video yang saya tampilkan, kita ada dua opsi yang akan kita bahas, yaitu penggunaan mobile cards dan penggunaan mobile development kit. Dan terakhir saya akan menjelaskan sedikit tentang kira-kira bagaimana implementasi dari mobile application ini. Oke, kita mulai dengan challenges. Jadi challenges ada dari sisi bisnis dan ada dari sisi tentunya IT department. Dari sisi bisnis, dengan kondisi saat ini, mobile application growing-nya sangat pesat saat ini, karena teknologi mobile smartphone, dan lain sudah hal yang sangat biasa saat ini. Kemudian juga challenges lain yang sering kita temukan, kalau berbicara mobile, berarti requirement-nya selalu unik. Belum lagi ditambah dengan back-end integration SAP. Ini juga bukan hal yang cukup mudah. Dan yang terpenting, jika kita berbicara mobile, bagaimana dengan authentication dan security-nya. Dan dari sisi bisnis tentu saja menginginkan deployment yang cepat. Dan tentu saja dalam perjalanannya pasti akan banyak penyesuaian. Ini adalah kebutuhan bisnis saat ini. Sedangkan dari IT team mungkin tidak semuanya, mungkin tidak memiliki cukup resource dalam developer dalam mengembangkan aplikasi mobile. Dan jika pun harus di outsource, tentu akan menghasilkan atau membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan penggunaan platform yang beragam, ada Android, ada iOS, itu juga menjadi tantangan tersendiri yang menyulitkan implementasi mobile ini. Jadi dari challenges di area bisnis dan IT ini, dari SAP memberikan solusi, yaitu adalah SAP Mobile Services, SAP Cloud Platform Mobile Services. SAP Cloud Platform yang seperti kita ketahui adalah tools yang memudahkan kita membuat suatu aplikasi. Mobile Services adalah salah satu fungsi dari SAP Cloud Platform ini. Jadi kalau kita mau mengakses SAP Cloud Platform itu bisa di alamat ini, account.hana.ondemand.com. Sebenarnya apa sih fungsi dari Mobile Services ini? Jadi Mobile Services ini adalah suatu platform yang di dalamnya memiliki development tools. Bagaimana kita mendevelop aplikasi. Kemudian bagaimana kita memanage aplikasi development agar standar, memenuhi aspek-aspek standarisasi yang diinginkan. Kemudian karena ini suatu framework, kita bisa menggunakan feature-nya setelah berulang. Dan bisa digunakan operational framework, dan tentu saja memenuhi aspek dari security governance ya untuk level corporate. Berikut adalah features details dari SAP Mobile Services.
Mungkin jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung saja ditulis di question and answer, nanti bisa kita jawab ya. Oke, yang atas ya, mobile services memiliki beberapa opsi development. Ya, ada yang pertama namanya yang saya tandain ini Mobile Development Kit. Ini adalah salah satu opsi development menggunakan SCP Mobile Services untuk aplikasi yang paling sederhana, paling simple dan bersifat single application. Kemudian untuk membangun aplikasi yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan SCP Mobile Cards. Maaf, kebalik. Yang pertama Mobile Cards untuk aplikasi simple. Kemudian untuk membangun aplikasi yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan Mobile Development Kit. Kenapa kita pilih kedua topik ini? Karena kedua topik ini tidak memerlukan skill programming yang banyak. Ya, jadi ini bisa kita katakan low code programming, sehingga kita pilih ini yang memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam mengembangkan aplikasi mobile. Untuk membangun aplikasi yang lebih advance, itu bisa menggunakan SAP Cloud Platform SDK. Ini terintegrasi dengan Android ya, Android developer Android. Jadi SAP memberikan software development kit yang diinstal di Android Studio. Tetapi untuk kebutuhan perusahaan, menurut kita dengan dua features ini sudah mencukupi seperti itu. Bahkan dari SAP sendiri untuk Mobile Development Kit itu sudah mengeluarkan suatu produk yang disebut dengan Asset Manager. Itu adalah modul mobile dari Plant Maintenance ya. Itu Bapak Ibu bisa melihat kalau di di Android Studio di Google Play Store itu bisa lihat seperti Asset Manager itu di-develop dengan menggunakan Mobile Development Kit. Kemudian kita bicara features. Ada 3 features utama, bagaimana dari application services-nya, bagaimana dari security-nya, dan bagaimana dari supportability-nya. Yang saya highlight untuk application services, ya, untuk SCP Mobile Services itu bisa mengadopsi enterprise grade offline sync data. Jadi adalah aplikasi yang kita bangun bisa bersifat offline. Nah, ini juga yang membedakan dengan aplikasi standar Fiori. Jadi kalau Bapak dan Ibu semua sudah menginstal SAP Fiori, bawaan SAP, itu mungkin bawaan standarnya tidak ada yang bisa offline sync data. Tapi kalau kita menggunakan teknologi yang ini, SCP bisa sync data. Kemudian fitur-fitur lain seperti push notification, document service integration, kemudian ada application lifecycle, storage service, dan lain-lain. Kemudian dari sisi security juga sudah memenuhi aspek enterprise authentication, multi-factor authentication, enterprise grade encryption, enterprise app management, dan GDPR and EUDP access. Ya. Kemudian dari sisi supportability, semua traffic itu ada lognya, network trace, remote logging, usage analytics, dan mobile analytics. Jadi secara fungsi, SCP Mobile Services memberikan solusi dari hal-hal yang kita butuhkan dalam suatu pengembangan aplikasi mobile. Jadi kita hanya fokus dalam mendevelop fungsi aplikasinya saja. Berikut adalah gambar general arsitektur kalau kita menggunakan SCP Mobile Services ini. Di paling kiri itu adalah ERP system, bisa ERP, SAP ya, bisa CRM atau Supply Chain Management Server. Ya, ini kita sebut back-end server ya. Kemudian jika mau kita tampilkan data di ERP ini ke mobile application, yang pertama kali kita setup koneksi. Ya, koneksi ini ada 2. Yang pertama jika server Bapak Ibu itu di open IP-nya, itu bisa direct read menggunakan OData Services. Tapi untuk yang secure tunnel yang lebih biasa digunakan, itu bisa diinstal satu aplikasi namanya Cloud Connector ya, agar pemanggilan data ke ERP system lebih secure. Kemudian
seksi ini adalah SAP Cloud Platform itu sendiri. SAP Cloud Platform juga mempunyai custom database. Ya, jadi bisa kita lihat jika Bapak Ibu punya ERP database di sini, ketika membangun mobile aplikasi mungkin membutuhkan penyimpanan data-data yang bersifat supporting dan mungkin tidak perlu disimpan di ERP. Kita bisa menyimpan datanya di SAP Cloud Platform. Database yang disediakan ada database HANA, ada PostgreSQL dan macam-macam, ada beberapa pilihan yang bisa kita tentukan. Ya. Kemudian untuk membangun aplikasi mobile sendiri kita menggunakan mobile services. Ya, jadi mobile services terkoneksi dengan OData bisa memanggil CRM atau ERP system. Ya. Bagaimana jika kita perlu koneksi dengan sistem di luar SAP? Itu juga disediakan features-nya. Jadi jika Bapak Ibu ada kebutuhan untuk memanggil data-data dari SAP Cloud seperti Ariba, Concur, Hybris, itu juga dimungkinkan. Atau bahkan third party application, itu juga fiturnya Open Connector sudah disediakan. Misal bagaimana kita connect ke Salesforce, bagaimana kita connect ke e-commerce, dan lain itu fiturnya disediakan. Dari sini setelah dibangun, barulah aplikasinya kita bisa publish ke external users. Ya, di sini ada SAP application. Nah, ini biasanya untuk internal internal user di perusahaan atau SAP mobile cards. Nah, di sini juga ada istilahnya customer application atau partner application. Artinya kita juga bisa mempublish aplikasi ini untuk vendor-vendor kita atau customer kita. Karena dari sisi lisensi SAP juga menyediakan dua pilihan. Apakah mau lisensi by user atau lisensi by transaction. Jadi kalau untuk vendor atau customer ini mungkin lebih cocok kalau kita lisensinya by transaction seperti itu. Jadi ini adalah gambaran global ya bagaimana kita menggunakan SAP Mobile Services. Oke, sekarang kita masuk ke development option. Di video di awal tadi kita sudah melihat ada dua pilihan, ya, ada dua pilihan mobile cards dan mobile development kit. Pertanyaannya untuk apa sih dibagi seperti itu ya? Artinya dari SAP itu menyediakan dua hal, menyediakan dua opsi untuk pengembangan aplikasi mobile. Tentunya dengan harapan agar deployment ke business user bisa lebih cepat. Misalkan untuk single function purpose, misalkan ada kebutuhan approve credit limit, misalkan, atau ada kebutuhan bagaimana setiap supervisor bisa melihat list order yang masuk, misalkan seperti itu. Nah, untuk aplikasi yang simple seperti ini, kita bisa menggunakan mobile cards. Jadi mobile cards itu adalah simple aplikasi, ya, simple aplikasi, tidak perlu coding, ya. Jadi tidak perlu coding sama sekali, ya. Hanya kalaupun ada coding itu HTML skill, ya. Kemudian hanya berfungsi untuk simple apps, ya. Nanti kalau data-data detailnya dari mana? Data-data detailnya nanti akan dipanggil menggunakan OData Services. Kemudian untuk aplikasi yang lebih kompleks, ya di sini lebih kompleks itu maksudnya ada fungsi scanning misalkan, ada fungsi take picture, ada fungsi document attachment, ya yang seperti itu, ada fungsi integrasi dengan Google Maps atau penginputan kompleks data. Itu kita bisa menggunakan Mobile Development Kit, ya. Kelebihannya dia tuh seperti nanti aplikasi yang dibuat itu akan mirip seperti aplikasi Fiori, ya. Nah, jadi memang kalau kita menggunakan Mobile Development Kit, aplikasinya mendekati Fiori karena memang produk SAP, ya. Dan juga sama tidak perlu coding. Jadi visual development approach juga, ya. Kemudian karena dia visual development tentu saja akan memudahkan development life cycle-nya. Dan ini adalah enforce UX consistency. Ini maksudnya ketika kita menggunakan Mobile Development Kit, SAP menyediakan beberapa pattern. Misalkan saya mau membuat aplikasi fixed asset management.
saya mau menambah, berarti SAP menyediakan fungsi namanya list detail. Artinya, format yang kita buat selalu dimulai dengan list aset. Ya. Ada searching, bisa scan by searching. Nah, itu udah given by SAP. Jadi kita tinggal adopt, kita panggil OData-nya, panggil data, asetnya yang mau ditampilkan. Kemudian detail, jadi dari list kita klik, muncul screen detail. Nah, itu yang disebut dengan enforce UX konsistensi. Jadi SAP sudah menyediakan pattern-pattern khusus, sehingga development kita lebih mudah. Ya. Kemudian juga mobile development kit, karena dia dibuatnya mudah, visual development, jadi ini cocok untuk aplikasi yang sering berubah. Karena kebutuhan bisnis kan tentu saja berubah atau penyesuaian, dan lain-lain. Nah, itu cocok menggunakan mobile development kit. Skill-nya apa? Skill-nya MDK skill. Jadi tidak ada skill programming khusus. MDK skill ini maksudnya visual development yang dikembangkan di MDK tersebut. Kemudian ada satu lagi namanya SDK, Software Development Kit. Ini untuk membangun kompleks application ya. Ini benar-benar aplikasi yang kompleks, yang best performance ya, device specific, tetapi ini membutuhkan integrasi ya, membutuhkan coding ya. Jadi Xcode, Swift, Java atau Kotlin ya, ini membutuhkan coding. Hari ini tidak kita bahas, tapi kita juga membuka opsi ini ya jika ada diperlukan. Tetapi sejauh ini dari yang tadi contoh-contoh kita tampilkan itu semuanya di-develop dengan mobile cards dan ataupun mobile development kit. Ya, seperti itu. Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan langsung question and answer ya. Nanti kalaupun tidak terkejar semua nanti akan kita jawab by email. Oke, sekarang kita membahas spesifik tentang mobile cards. Jadi mobile card mempunyai fungsi utama run Fiori apps in mobile cards. Nah, nanti kita lihat apa itu ya, run Fiori apps in mobile cards. Kemudian bagaimana mobile cards custom development. Dan terakhir contoh-contohnya ya yang bisa di-develop. Oke. Jadi mobile cards tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi karena dia kartu, jadi kita bayangkan seperti susunan kartu. Jadi satu aplikasi mobile cards bisa di-download dari Google Play Store ya. Kita bisa insert kartu-kartu yang kita butuhkan. Ya. Nah, kartu-kartu itu sumbernya bisa dari kita buat sendiri atau kita ambil dari aplikasi Fiori. Nah, jadi contoh misalkan ini ada screen Fiori, ini ada satu section untuk graphical. Nah, di Fiori itu nanti di sebelah kiri itu ada tampilan mobile card, add to mobile. Nah, dengan klik tombol ini, itu otomatis ini layar ini akan masuk ke tampilan di sini. Ya. Tampilan di mobile card. Dan ini yang bisa mengakses ini tidak harus yang punya user Fiori, user SAP. Jadi karena memang user mobile card kan terpisah. Jadi untuk reporting dia bisa menggunakan user dari SAP mobile cards. Jadi tujuan dari mobile cards ini bagaimana reach more user. Jadi bagaimana seluruh supervisor, seluruh manager, seluruh user yang sekarang mungkin tidak punya akses di SAP system bisa melihat data-data yang mereka butuhkan dengan experience yang baru, dengan device yang lain, dengan device yang baru. Jadi seperti itu. Jadi reach more user targetnya semua orang bisa memanfaatkan data-data secara digital ya. Tidak harus buka di PC tapi bisa di mobile masing-masing dengan mengadop seperti ini. Ya. Jadi karena seperti ini less coding, simple activation ya. Tapi biasanya dia lebih display ya Pak ya. Jadi lebih can show report, can show chart atau approval. Ya, seperti itu. Jadi contohnya tadi kita add jadi seperti ini tampilannya. Itu fitur pertama ya, memindahkan layar Fiori ke mobile cards. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita membuat custom. Nah, ini kalau kita membuat seperti video tadi, kalau kita lihat itu kita membuat beberapa aplikasi yang kita buat sendiri ya dengan mobile cards. Misalkan ada sales order approval, discount approval dan lain-lain ya. Jadi mobile cards ini kan tetap saja UI ya,
display data ya. Untuk data utamanya dari ERP itu menggunakan web service atau OData service. Atau kalau mau mengambil data dari yang lain itu bisa menggunakan web service REST ya, yang return-nya dalam JSON atau apapun juga ya, seperti itu. Ya, jadi ini contoh-contoh disediakan, ada grafik, ada peta juga bisa ditunjukkan di sini, ada approval dan lain. Dan ini semuanya bisa terintegrasi dengan non-SAP, dengan SAP ataupun dengan SAP Cloud Application ya. Jadi ini skill yang dibutuhkan adalah HTML ya untuk membuat seperti ini. Oke, itu adalah mobile cards ya, detail dari mobile cards. Nah, ini contohnya saya ambil tadi cuplikan dari apa namanya yang video kita di awal. Jadi ini bagaimana seorang sales ya, seorang sales ketika dia meeting di customer, dia mungkin pengen melihat customer credit limitnya, customer credit limitnya. Nah, ini datanya dia bisa membaca langsung dari data ERP system, gitu ya. Atau dia mau melihat karena dia visit customer, dia pengen melihat tren penjualan ke customer tersebut bagaimana, gitu ya. Ini dimungkinkan dengan aplikasi mobile cards, ya. Yang lain juga misalkan melihat historical penjualan, ya, detail customer info, alamatnya dan lain itu dimungkinkan. Dan tentu saja masih banyak variasi lainnya yang bisa kita gunakan ya untuk mobile cards ini. Itu yang contoh pertama ya. Jadi kembali lagi saya simpulkan mobile cards biasanya untuk menampilkan aplikasi yang bersifat display data, approval data, listing data ataupun reports. Dan terakhir grafik. Ya, itu memang fungsinya lebih terbatas tetapi bisa cepat kita deploy ke business users ya, seperti itu. Selanjutnya saya akan lanjutkan untuk Mobile Development Kit ya. Jadi Mobile Development Kit ini adalah suatu tools ya, less coding ya, tidak menggunakan coding yang banyak dan bersifat cross platform. Artinya kalau nanti usernya menggunakan Android, usernya menggunakan iOS ya, ataupun menggunakan tablet gitu ya, itu bisa satu kali development. Ya, tiga-tiganya bisa menggunakan. Nah, kalau MDK itu bisa membuat aplikasi yang lebih kompleks ya, seperti ini, ada maps-nya. Ini adalah gambar ya, saya ambil ini dari tadi, kalau produk SAP yang pakai Mobile Development Kit itu adalah Asset Manager ya. Jadi itu yang terintegrasi dengan modul Plan Maintenance. Itu produk jadi SAP yang menggunakan Mobile Development Kit ya. Jadi biasanya aplikasi ini cocok untuk kompleks aplikasi ya, membutuhkan fungsi scan QR code, photo capture, maps dan lain. Jadi untuk di area warehousing, di area production, kemudian di area service, maintenance, aset, ini sangat cocok menggunakan aplikasi Mobile Development Kit ya. Dan dia bisa running di kompleks business logic ya. Display native control itu artinya terintegrasi dengan smartphone kita ya. Bisa berjalan online atau offline ya, semuanya bisa offline. Jadi definisi offline ini kan nanti datanya di cloud, server di cloud. Tetapi kalau dia tidak ada koneksi itu bisa dijalankan offline. Jadi dia ada menyimpan database juga di offline mobile ya, seperti itu. Kemudian tampilan yang dibuat itu display latest SAP Fiori look and feel. Jadi desainnya itu kita tidak bisa sembarangan, maksudnya membuat ini ada pattern-pattern yang diberikan oleh SAP karena SAP akan menjaga konsistensi dari aplikasi mobile. Seperti itu ya. Ya, jadi apa namanya menambahkan kontrol-kontrol ini nanti ada fungsi untuk menambahkan kontrol-kontrol tertentu itu bisa ya, bisa di-insert langsung di sana. Ya. Dan juga sudah memenuhi international standard ya untuk development seperti itu.
Nah, ini contohnya, jadi Subcloud Mobile Development Kit ya, untuk membuat aplikasi aplikasi mobile yang lebih kompleks. Jadi bisa juga menampilkan yang sederhana seperti ini, detail info bisa. Dalam bentuk grafik juga bisa. Ini attachment kamera juga bisa. Ini ada fungsi add foto, tag foto, atau select file. Jadi kalau kita misalkan ada incoming, gitu, incoming inspection, kita bisa ambil fotonya, ada defect ya, kita ambil, itu fungsinya dimungkinkan ya. Atau scan QR code ya, untuk aset kita mau record maintenance, misalkan setiap aset kita beri label QR code ya, quick response code ya, kita mendapatkan data yang kita butuhkan, kita langsung bisa input problemnya. Atau juga maps ya, misalkan untuk area delivery dia sudah sampai di tujuan, dia mau tag ya, dia di posisi di mana, atau orang sales juga bisa, dia penjualan di mana, tag dalam bentuk maps ya. Ini fitur-fitur yang bisa kita maksimalkan dalam menggunakan aplikasi mobile. Ya, jadi itu adalah feature-features yang bisa digunakan di aplikasi ini. Tentunya untuk pembangunan aplikasi banyak sekali pilihan ya. Tentunya ide-ide di tiap perusahaan beda-beda, tapi dengan basic-basic informasi ini dan juga video-video tadi mendapatkan gambaran dari Bapak Ibu sekalian bagaimana kita menggunakan aplikasi mobile ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan tentu saja bagaimana kita mendukung era digitalisasi ini ya, seperti itu. Dan terakhir yang mau saya sampaikan adalah bagaimana implementasinya dan bagaimana hubungannya dengan SAP system ya. Jadi ini saya menjelaskan ada dua bagian utama, front end dan back end ya. Jadi ini mungkin kita kenal istilah dengan basis ya, jadi ada SAP Application Setting dan Infrastructure, ini landscape kalau on-premise, kemudian di atas ini ada business skenario ya, dari modul material management, production, project, maintenance, dan lain, ini sudah ada ya. Nah, dari sini kita jika ada aplikasi yang mau kita tampilkan di mobile, kita harus buat standarisasi dulu. Ya, standarisasi technical interface. SAP sudah menyediakan yang biasa dikenal dengan BAPI ya. Kalau pernah dengar BAPI, BAPI itu biasanya interface yang digunakan untuk berhubungan dengan connect ke SAP system. Tetapi karena ini berjalan di HTTPS ya, koneksinya menggunakan web service, jadi kita harus menambahkan satu layer lagi, namanya OData Development. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin biasa menggunakan BAPI itu SE37 ya, function module. Kalau ini nanti pakai SEGW ya, Gateway Services gitu ya. Jadi data-data yang di ERP ini bisa kita publish dalam bentuk OData. Nah, OData inilah yang kemudian dipakai oleh aplikasi luar, aplikasi UI seperti Fiori. Fiori juga mengkonsum OData. Atau aplikasi mobile development kit dan mobile cards ini ya. Jadi OData ini setelah dibuat kita tinggal panggil di aplikasi mobile development kit atau mobile cards-nya seperti itu ya. Ini jika datanya dari ERP. Tapi jika Bapak Ibu membutuhkan data diproses di luar, nah ini juga bisa tadi di bagian yang awal ada, kita bisa menyimpan di database lain seperti foto, image, atau beberapa informasi-informasi approval, remark, dan lain. Mungkin tidak kita simpan di SAP, tapi simpan di database luar, itu juga dimungkinkan. Ya, ini hanya penggambaran bagaimana menampilkan data SAP ke data mobile. Ya, mungkin itu aja. Ini introduction dari saya. Ya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan jangan lupa di-submit di question and answer, nanti akan coba kita jawab lebih detail. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Ernita kembali. Silakan Ernita. Oke, terima kasih Pak Rahmat untuk presentasinya yang sangat menarik ya pastinya.
Kami semua, kami juga di sini berharap bahwa informasi dari solusi yang kami bawakan siang hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, dan tentunya untuk perusahaan juga. Kami sudah menyiapkan satu video yang merangkum sesi hari ini mengenai SAP Mobile Solution yang akan kami putarkan lebih dulu sebelum kita masuk ke sesi question and answer. Kebetulan Pak Rahmat question and answer-nya ini banyak banget. Jadi semoga kita bisa cukup waktunya ya untuk menjawab semua pertanyaannya. Jadi untuk visualisasinya, solusi yang dibawakan seperti apa, akan kita putarkan videonya sekarang. Do you want to accelerate your business? Let's start your digital journey now. We will help you enable your customers, partners, and employees to access your data anywhere, anytime. Enterprise mobile users expect a consumer-grade experience, empowering them to work effortlessly. Enterprise developers demand tools that accelerate the development process. And enterprise admins need a platform to manage and support mobile solutions while avoiding high development and operating costs. SAP Cloud Platform Mobile Services deliver all this and more. With the complete product lifecycle in mind, we help you build, run, and scale your mobile solutions for a custom-made solution that fits your business's needs. To build your app, your developers get the right tools. With mobile services, you can build cross-platform solutions inside the cloud in no time. For more demanding enterprise-grade solutions, the SAP Cloud Platform SDKs for Android and iOS kickstart your development process and let you build powerful mobile solutions with native tooling. With just a few lines of code, you can now implement crucial enterprise features. Now that your app is live and running, your administrators have a reliable platform to support operations. Their assignments are simplified with a centralized suite of tools offered by mobile services. With vital tasks like root cause analysis and user analytics at their fingertips, administrators keep deployed solutions running smoothly while delivering enterprise-grade secure operations at minimal cost. Requirements of your business and users change quickly. Scaling your app to fit those needs is essential to stay useful and relevant. That's why Mobile Services offers flexible growth to deployed solutions. Your app can grow horizontally by adding more capabilities. For instance, a micro app enabling a simple workflow can grow to a fully fledged native app as soon as more complex functionalities like AR capabilities are needed. Your app can grow vertically by reaching more users through automated CI/CD processes. Mobile services and tooling is the perfect fit for any data source integrated into SAP systems. SAP Cloud Platform Mobile Services helps you build, run, and scale your app throughout its whole life cycle. Let your digital journey start now. Oke, jadi demikian adalah video summary dari solusi SAP Mobile. Nah, untuk sekarang kita masuk langsung ke sesi Q&A. Kebetulan pertanyaannya sangat banyak nih, Pak Rahmat. Kelihatannya temanya cukup menarik ya untuk Bapak dan Ibu peserta hari ini. Dan pertanyaan paling populer yang ada saat ini adalah SAP Mobile Service ini apakah bagian dari SAP Fiori atau bukan, Pak? Dan apa bedanya antara SAP Mobile Service ini dengan SAP Fiori? Oke, nah saya jawab dulu ya. Jadi ini ada dua istilah. Yang pertama SCP, SAP Cloud Platform, ada SCP Cloud Platform Mobile Services, dan satu lagi SAP Fiori. Ya, jadi SAP Fiori ini bisa dikembangkan dengan dua cara. Pertama, dikembangkan dengan on-premise, ya, artinya dikembangkan langsung di server Bapak Ibu sekalian. Atau yang kedua, SAP Fiori bisa dikembangkan dengan
SCP, SAP Cloud Platform. Ya, jadi SAP Cloud Platform juga ada fungsi untuk membuat aplikasi Fiori. Ya, jadi kalau bilang apakah beda produk? Produknya berbeda, maksudnya development tools-nya yang berbeda, tapi output-nya sama, SAP Fiori, output-nya sama, seperti itu. Kemudian, bagaimana dengan SCP Mobile Services? SCP Mobile Services adalah membuat aplikasi yang berbeda dengan Fiori, tetapi tetap menggunakan tema yang mirip seperti Fiori. Jadi kalau tadi dilihat aplikasi-aplikasi yang dibentuk, itu semuanya pattern-nya mengikuti pattern Fiori Apps. Dan kalau SCP Mobile Services mempunyai fungsi-fungsi yang lebih daripada SAP Fiori. Tadi misalkan ada bisa offline data sinkronisasi gitu ya. Kalau di standar Fiori kan mungkin belum ada ya seperti itu. Dan juga kalau SCP Mobile Services, kalau SAP Fiori itu kan berjalan di atas browsers. Kalau SCP Mobile Services itu berjalannya di aplikasi, jadi bersifat native. Ya seperti itu. Itu mungkin gambaran globalnya ya. Secara general ya Pak ya. General. Jadi bisa dikatakan Fiori sebenarnya SAP recommendation itu mengembangkan Fiori dengan SAP Cloud Platform. Tentunya ada plus minus yang harus yang harus dilihat lagi ya seperti itu. Oke. Jadi itu adalah pertanyaan yang sangat banyak Pak ditanyakan pada sesi siang ini. Jadi terus selanjutnya adalah kalau memang dia serupa tapi tak sama ya antara Fiori dan outputnya sama, outputnya bisa jadi Fiori ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita butuh menggunakan SAP? Misalnya ini pertanyaan dari customer-nya adalah kita sudah menggunakan Fiori dan pertanyaan adalah kapan kita harus move atau menggunakan SAP dan tidak cukup dengan Fiori aja. Oke, kalau SAP tadi yang kita tawarkan itu adalah penggunaan development, kemudahan dalam development. Jadi kalau kita membuat Fiori menggunakan coding secara manual tentu saja membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada kita menggunakan platform. Karena di platform ini itu sudah disediakan template-template yang saya bilang tadi, list detail. Jadi ada template-template, jadi semacam wizard. Ya, wizard kita bisa membuat aplikasi dengan lebih cepat jika kita menggunakan SCP Mobile Services. Seperti itu. Oke. Jadi mempermudah development dan development-nya drag and drop ya. Tidak membutuhkan coding yang advance. Berarti ini kembali lagi ke kebutuhan dari si customer ini sendiri ya Pak ya. Kalau merasa sudah butuh ya harus supaya lebih mudah mungkin lebih bagus menggunakan SCP gitu ya Pak. Nggak ada pakemnya kapan kita harus pindah ke SCP atau melebarkan sayap ke SCP dari Fiori. Sebenarnya pakemnya tadi yang seperti business challenges di depan. Karena kebutuhan user itu jauh lebih banyak dari kecepatan kita mendevelop. Nah, seperti itu. Kalau sudah kebutuhannya banyak, misalkan ada 20 item dalam setahun, sedangkan kemampuan development manual itu misalkan 5 atau 10. Nah, mungkin dengan platform ini bisa mempercepat gitu ya, karena dia memang didesain untuk fast deployment. Oke. Baik. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang paling simpel nih, tapi harus tetap dijawab. SAP apakah hanya ada di cloud saja, Pak, platformnya? Oh iya, itu namanya juga SAP platform ya. Jadi memang dia diinstal di SAP platform ya. Tetapi tadi fungsinya tetap mensupport offline capability. Ya, jadi biarpun di cloud, kalau kita mau data lokal juga bisa, sangat dimungkinkan. Seperti itu. Oke. Terus juga pertanyaan selanjutnya juga yang nggak kalah populer, SAP ini bisa digunakan untuk SAP versi apa nih Pak? Apakah hanya yang SOH, apakah hanya untuk S/4HANA, apakah masih bisa juga dijalankan untuk yang masih menggunakan ECC, EHP 67, atau semuanya harus move dulu ke HANA baru bisa pakai SAP? Tadi dari sisi diagram connectivity ya, jadi SCP ini tidak hanya connect ke ECC aja atau SOH aja, tapi bisa connect ke kemanapun gitu ya, dari versi ECC bisa, ke SOH bisa, ke S/4HANA bisa, bahkan ke sistem lain juga dimungkinkan. Jadi
ada kita bisa ke Salesforce bisa, ke e-commerce bisa, dan lain. Ya, jadi koneksinya tidak karena dia servernya berbeda, jadi tidak tergantung server dari SCC kita. Oke, berarti nggak pengaruh ya Pak, any kind of ERP yang Bisa, saat ini digunakan bisa menggunakan SAP juga, bisa. SAP juga ya. Ya, Tapi kalau minimal SAP versionnya ada nggak Pak? Misalnya minimal segini yang bisa pakai, kalau di bawah itu berarti udah nggak bisa pakai lagi. Sebenarnya ini mungkin tadi saya cek lagi, sebenarnya lebih kepada versi apapun juga, tapi lebih apakah dia datanya bisa dipublish dalam bentuk OData atau tidak, ya seperti itu. Jadi apa namanya? Tadi kan koneksi menggunakan OData, atau satu lagi menggunakan connectivity yang lain, gitu ya. Connectivity lain itu maksudnya ada semacam tools tambahan kita simpan, apa kita install untuk connectivity. Nanti ini saya confirm lagi, saya cek lagi, tapi kemungkinan itu dari versi berapapun itu bisa dikoneksikan. Ya, kemungkinan besar ya. Cuman untuk pastikan nanti kita akan cek kembali ya. Karena ke sistem lain juga dimungkinkan, jadi ke SAP apapun harusnya bisa. SAP apapun berarti bisa ya Pak, terlepas dari apapun database-nya dan apa versinya gitu ya. Iya, benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah SAP Mobile Service ini native atau seperti PWA? Jadi bisa running, apakah bisa running di Android dan iOS juga? Iya, tadi aplikasinya native ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang buka di Google Play Store ya, ada namanya Mobile Cards ya. Jadi kalau Mobile Cards mungkin bukan native, tapi kita install Mobile Cards-nya, nanti kita insert kontennya ke sana. Dengan istilahnya kita subscribe data apa yang mau ditampilkan di Mobile Cards. Tapi kalau MDK dia tuh sifatnya native ya, disebutnya native di sini. Nanti Bapak Ibu menginstall dari Play Store itu namanya Mobile Client, SAP Mobile Client. Nanti aplikasi kita link dengan Mobile Client tersebut. Ya, jadi akan berjalan di iOS dan Android. Oke. Ada minimal versinya nggak Pak kalau untuk iOS atau Android-nya yang bisa menjalankan aplikasi SAP ini? Itu saya belum pasti ya, belum tahu pasti, cuman ya biasanya tentu saja makin baru makin lebih baik ya. Betul. Oke. Yang pasti dia bisa berjalan aplikasinya nanti di Android dan iOS ya Pak? Iya, benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya, untuk warehouse yang hanya menggunakan modul inventory management, apakah bisa menggunakan SAP Mobile ini? Oh ya tentu saja bisa. Misalkan tadi di area warehouse ya. Ya, area warehouse yang hanya menggunakan modul inventory management. Bisa dimungkinkan ya. Misalkan kalau warehouse hanya inventory, berarti kan hanya di level storage location ya begitu. Misalkan dia mau menambahkan informasi-informasi lain gitu, kan zona dan lain-lain yang disimpan dalam bentuk mobile. Nah itu bisa dimungkinkan dengan kita membangun aplikasi yang terintegrasi dengan inventory management. Oke. Memungkinkan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kita langsung aja cepat aja ya karena pertanyaannya masih banyak banget. Yang pertanyaan selanjutnya adalah karena harus koneksi ke SAP Cloud, berarti kan secara teori harus online terus ke internet nih. Tapi kalau sewaktu-waktu internetnya down, apakah aplikasinya memungkinkan untuk tetap melakukan transaksi offline dulu? Jadi begitu internetnya sudah naik lagi, sudah nyala, datanya bisa langsung sinkron secara otomatis. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Mobile Cards dan MDK itu support offline function. Jadi nanti ada offline functionnya kita aktifkan, itu membuat semacam database di mobile devices. Nah, jadi nggak perlu khawatir kalau koneksinya bermasalah. Begitu koneksinya berjalan, itu datanya akan di-sync ke server. Udah langsung otomatis ya Pak ya? Iya, itu ada features-nya, memang features-nya disediakan oleh SAP. Oke. Terus ini satu pertanyaannya, SDK-nya untuk PHP ada atau tidak Pak? SDK untuk PHP. Ini sejauh ini saya tahu hanya Android Studio ya yang ada SDK-nya ya seperti itu. Hanya Android Studio ya? Iya. Jadi kalau PHP kayaknya mungkin saya kurang tahu area PHP ya. Tapi yang di provide oleh SAP kalau Android Studio. Android Studio itu untuk mendevelop aplikasi yang tadi yang sangat kompleks, mungkin butuh best performance dan lain-lain ya. Itu menggunakan software development kit.
Oke. Selanjutnya adalah kalau untuk relasi dengan aplikasi dari luar, Pak, ini harus pakai SDK. Dan Tidak, karena dia butuh coding atau gimana? aplikasi dari luar maksudnya? Dia bilang sih mungkin koneksi ke akses third party. Jadi misalnya dia ada akses juga ke database third party di luar internal. Mungkin yang lebih umum kalau kita mau koneksi ke third party application yang pasti bisa diakses dengan web services ya. Itu udah pasti yang paling umum. Jadi kalau ada aplikasi third party selama dia bisa publish, dia bisa menyiapkan web service atau data, kita bisa panggil ke sana. Oke. Kalau yang paling gampang seperti itu. Tapi ada juga yang software-software tertentu disediakan features-nya, ya. Kayak Salesforce ya dan lain itu ada features atau apa e-commerce, ya. Ada yang fitur disiapkan khusus untuk produk tersebut. Tapi kalau yang global itu yang kita menggunakan global juga yaitu OData services. Ya. Berarti memang nanti harus dicek dulu juga ya Pak ya dengan third party aksesnya itu third party-nya itu apa, bisa aksesnya seperti apa gitu ya. Ya. Jadi nanti by case aja ya untuk Bapak dan Ibu. Mungkin nanti kalau ada kebutuhan atau pertanyaan lebih lanjut mengenai hal ini kita bisa case by case aja untuk diskusi lebih lanjut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mobile cards itu apakah include di dalam Fiori atau terpisah Pak? Masih menyangkut dengan Fiori ya. Orang masih banyak yang penasaran nih. Nah, tadi kan salah satu yang pasti kalau jawabannya tadi serupa tapi tidak sama kan gitu ya. Karena apa? Misalkan kita buka aplikasi Fiori nih. Aplikasi Fiori namanya tadi Approve PR misalkan ya. Nah, kan mungkin tidak semua orang punya akses ke Fiori. Nah, kita bisa extend aplikasi Fiori ini ke mobile cards sehingga bisa diakses oleh orang yang membutuhkan. Jadi kita bisa menduplikat Fiori, itu satu. Kemudian kalau kita membuat aplikasi yang berbeda, ya itu akan jadi berbeda fungsinya dengan Fiori tadi. Mungkin jelas sekali ya. Jadi kita bisa buat independent mobile cards, tapi kita bisa juga memindahkan layar Fiori tadi ke mobile cards. Ya begitu. Nah kalau Bapak Ibu nih, Bapak Ibu mau pengen tahu lebih detailnya, coba kembali lagi lihat di Play Store masing-masing, coba cari SAP Mobile Cards, nanti diinstal, pilih yang demo data, nanti di situ banyak contohnya, Approve PR dan lain-lain, itu ada contohnya bisa dilihat untuk visualisasi lebih nyata ya begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah SAP ini bisa menggantikan fungsi dari RF di warehouse? Menggantikan. RF-nya maksudnya RFID-nya atau ininya device-nya, ya. Sepertinya RFID-nya ya. Kalau RFID-nya kan sensornya lah ya, mungkin yang kita tempel seperti QR code-nya ya. Kalau yang dimaksud RF itu device-nya, yaitu tentu saja bisa ya, karena artinya mobile cards diinstal diakses menggunakan RF. Ya, mungkin apakah seperti itu? Kemungkinan bisa ya, kemungkinan. Cuma nanti kita perlu cek kembali ya. Karena kalau RF itu kan lebih kepada industrial grade ya, setahu saya ya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk cloud connector license-nya seperti apa, Pak? Apakah inbound dan outbound atau seperti apa? Oke. Di sini sebenarnya kalau kita bicara SCP Cloud Platform ya, SAP Cloud Platform, itu lisensi untuk cloud, untuk konektor dengan lisensi untuk mobile services itu terpisah ya. Jadi karena cloud connector ini kan opsional sifatnya, bisa digunakan, bisa tidak. Kalau server Bapak Ibu memang udah dipublish ke luar, berarti kan tidak perlu cloud connector ya, langsung dipublish datanya seperti itu. Jadi secara lisensi terpisah ya. Itu kalau kita masuk ke website SAP Cloud Platform, itu di sana bisa dilihat, bisa ada simulasi fitur-fitur apa yang mau kita pakai gitu ya. Apakah hanya mobile services aja atau hanya plus ditambah dengan cloud connector. Tapi tentu saja itu dilihat dengan kondisi server Bapak Ibu masing-masing ya, seperti itu. Oke. Untuk license sendiri termasuknya license apa nih Pak? Pertanyaannya.
license SCP itu terpisah dengan license SAP. Jadi dia berbeda. Ya. Itu memang harus ada new purchase untuk license-nya SAP sendiri Ya, ya? benar, new purchase, tetapi harganya tidak semahal yang yang SAP ya. Bisa dilihat sendiri, kalau price list-nya bisa dilihat di website-nya, itu tidak terlalu mahal, per user itu ada di sana harganya gitu ya. Tapi nanti untuk konektor ke SAP-nya itu diperlukan satu user ID ya, untuk konektor ke SAP-nya. Oke. Itu yang paling penting sih Pak, license-nya mahal apa enggak sih? Ternyata dari para informasikan nih Bapak dan Ibu bahwa license-nya tidak terlalu mahal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, nanti kalau masalah lisensi itu kan situasional ya. Benar. Terutama untuk harga ya, jadi bisa langsung ditanyakan langsung ke tim kita untuk kita bantu hitung-hitungannya mungkin. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita sudah mengembangkan di mobile cards nih Pak, lalu ingin pindah ke MDK atau SDK, itu gimana? Bisa atau enggak? Tanpa menghilangkan development yang sudah ada sebelumnya. Oke, nah kembali lagi, development kan ada dua, back end sama front end. Kalau back end itu pasti sama, jadi kalau kita bayangkan kita mau display maintenance order misalkan, berarti kita buat OData display maintenance order, atau kalau bahasa dulunya BAPI display maintenance order. Itunya nggak berubah, yang berubah adalah dari mobile cards yang tadinya pakai CSS, pakai HTML, nanti kita ubah menjadi MDK, tetapi source datanya tetap sama. Seperti itu. Jadi effort yang kalau mau pindah di tengah jalan, effortnya hanya lebih ke front end-nya dari mobile card ke MDK. Secara lisensi mobile card MDK ini sama ya, secara lisensinya. Seperti itu. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah jumlah user SAP Mobile harus sebanyak user SAP Pak? Harus sama dengan berbanding sama gitu ya? Karena datanya bertukar dengan SAP. Beda, tadi kita katakan SCP ini lisensinya terpisah, different purchase ya. Untuk koneksi ke SAP ya, itu menggunakan, kalau dari SAP mengintroduce namanya digital access ya. Jadi by transaction, by API call ya. Seperti itu. Okay. Jadi misalkan dia punya SAP user 20 ya. Sedangkan mau membuat aplikasi untuk customer atau vendor yang jumlahnya dia tidak tahu. Iya, bisa puluhan, bisa ratusan gitu ya. Bisa ratusan. Nah, itu rekomendasi kita itu menggunakan transaction base. Jadi user ID bisa dibuat banyak, tapi yang dihitung yang transaksi yang terjadi. Itu dimungkinkan dari SAP-nya. Oke. Ini soalnya ada note kecilnya. Tolong apakah benar sudah pernah diklarifikasi ke SAP langsung mengenai hal ini. Jadi kelihatannya sensitif sekali mengenai license ya. Jadi apakah benar nih boleh SAP, lebih sedikit SAP tetap menggunakan digital license ya, digital access ya. Jadi third party apapun mau SCP, mau apapun selama dia memanggil dari luar itu akan dikenakan digital access ya dari SAP. Dan itu separate license ya. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan otorisasi dari SAP Mobile jika data yang diambil dari SAP ERP, misalnya otorisasinya berdasarkan plant-nya? Otorisasinya gimana nih Pak, dari kalau ngambil data dari SAP ERP? Oh oke. Kalau itu berdasarkan plant-nya gitu. Iya, kalau itu, nah ini lebih teknis, kita mungkin belum sampai sejauh itu, tapi kemungkinan besar ada dua cara ya. Kita akan bangun di mobile-nya sendiri gitu ya. Kalau nanti user ID-nya, kalau user ID-nya nanti satu ya untuk konektor ya, berarti kan dia bisa dapat call access gitu ya yang lebih luas. Berarti kita perlu membangun semacam validasi di mobile aplikasinya, data-data apa saja yang dia perlu tampilkan. Mungkin sederhananya seperti itu gitu ya. Sama satu lagi ada fungsi namanya cloud identity, cuman kita masih belum explore terlalu jauh. Nanti kita lihat fungsinya apakah bisa mengambil otorisasi atau tidak. Nanti kita klarifikasi kembali ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk reporting raw datanya, apakah bisa terhubung ke pengelolaan report seperti Power BI? Power BI kan tools untuk reporting ya, benar ya.
Jadi datanya apakah bisa Sedangkan dihubungkan nih untuk pengelolaan reportnya dengan data yang ada di mobile card ini? karena sebenarnya mobile cards ini kan juga menampilkan data, fungsinya mungkin mirip seperti Power BI, cuman Power BI mungkin yang lebih advance ya. Jadi Lebih cantik ya kayaknya dari penampilannya juga ya. karena fungsinya beda. Kalau Power BI kan memang analytics ya. Tapi kalau mobile kan untuk keperluan karena personalisasi ya. Kalau dia seorang sales mungkin hanya perlu melihat data sales. Jadi saya agak belum bisa jawab karena sama-sama membaca data nih gitu ya. Jadi dia tidak menyimpan data khusus yang di mobile, tapi dia membaca data dari ERP utamanya begitu ya. Beda fungsi ya Pak, ya mirip serupa tapi tak sama lagi juga ya sama Power BI ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apabila partner kita atau vendor kita sama-sama menggunakan SAP, apakah dimungkinkan untuk membangun aplikasi kolaborasi antara kita dan vendor dengan menggunakan SAP Mobile Service, di mana aplikasinya bisa terkoneksi dengan masing-masing SAP ERP system antara kita dan si vendornya ini? Oke, nah kalau bicara integrasi itu dimungkinkan, tapi mungkin bukan mobile services, tapi SCP Open Connector ya, atau SCP Connection. Jadi SCP, SAP Platform itu isinya banyak di dalamnya. Mobile services sendiri, connection sendiri, display form sendiri, macam-macam seperti itu. Jadi kalau kebutuhannya untuk mengintegrasikan dua sistem, kita bisa menggunakan SCP juga, SAP Platform, tapi kita pakai modul yang konektor seperti itu ya. Dan itu dimungkinkan. Ya, kita dari Saltius juga beberapa project mungkin integration itu sudah dilakukannya. Dari dua ERP yang berbeda ya Pak, dari dua perusahaan gitu ya? Bisa dari dua ERP, bisa dari dua sistem gitu ya. Nah, karena dia berfungsi sebagai middleware ya. Namanya kan itu CPI, Cloud Platform Integration ya. Nah, itu mungkin udah pernah sesi terpisah mungkin webinarnya itu ada untuk integration bisa ada sesi khusus ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah memungkinkan untuk mendevelop sebuah form seperti misalnya contohnya PR creation dari MDK. PR creation, oke. Mengenerate form gitu ya dari si mobile. Mobile services ini adalah untuk membuat aplikasi mobile. Kalau form yang dimaksud ini adalah print out-nya ya mungkin ya. Print out form-nya itu, nah kembali lagi di SCP juga ada menyediakan SCP form namanya. Jadi nanti dari mobile services mungkin tekan tombol akan mengaktifkan fungsi yang form tadi. Generate form itu gitu ya? Ya, seperti itu. Coba kita masih belum secara konsepnya seperti itu. Berarti kita bisa pastikan lagi ya jawabannya. Oke. Tapi kalau untuk membuat form yang di print out ya itu memang bukan fungsi mobile services ya, tapi fungsi SCP forms-nya gitu ya. Jadi kita bayangkan SCP ini dia kumpulan software untuk integrasi, untuk mobile, untuk generate report. Bagian memproduksi sistemnya, aplikasinya gitu. Iya. Oke. Pertanyaannya lagi, saya tertarik dengan solusi untuk asset management. Apakah pernah ada pengalaman untuk identify aset namun yang high temperature? Kalau menggunakan mobile, harapannya untuk mempermudah, jadi tinggal di-scan aja. Tapi untuk aset yang high temperature, kira-kira ada opsi apa yang lain sebagai tools identifier-nya? High temperature ya, maksudnya kalau diberi ide, ini kemungkinan ya yang saya tangkap, bagaimana kita mengidentifikasi aset yang dia temperaturnya tinggi, jadi tidak bisa tidak bisa kalau ditempel apapun gitu. Ditempel nggak ini ya. Misalnya mesin gitu panas gitu nggak bisa ditempel apapun. Ya kalau itu mungkin bisa untuk untuk read-nya, untuk read data misalkan QR code dari aplikasi ini bisa, cuman mungkin device-nya itu tidak bisa smartphone karena kalau smartphone kan cuma 10 cm paling ya bacanya gitu ya. Mungkin dipakai yang device industrial yang bisa mungkin 5 meter bacanya pakai infrared. Nah, untuk menempelkan sendiri ke mesin high temperature, mungkin kita nanti bisa kerjasama dengan vendor yang penyedia print label itu gitu ya. Apakah ada yang tahan sampai berapa derajat misalkan begitu. Ini lebih
ke hardware berarti ya? Bukan hardware sih, apa kalau Ya. QR code kan kayak semacam labelnya ya. Kaitannya dengan si mesin ini, jadi gimana cara nanti nempelnya, scan-nya menggunakan apa gitu ya, di luar dari aplikasi ini berarti udah masuknya ya Pak? Ya, kita pernah dulu juga membuat aplikasi ya untuk yang apa namanya, yang di luar disimpan untuk barang-barang yang disimpan di luar kan itu kena panas, hujan dan lain. Nah itu pakai apa namanya, pakai yang khusus ya, labelnya khusus yang tahan panas, tahan hujan. Cuman sampai temperatur berapa itu juga ada speknya masing-masing. Itu. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah SCP ini bisa di-customize dengan GCO atau jasa konektor? Apabila ada isu yang perlu di-adjust agar pas dengan requirement-nya, apakah bisa sampai blueprint atau sistem overview dari SCP ini, sehingga kita bisa mengetahui whole picture untuk follow up-nya? Oke, GCO, saya terus terang belum familiar. Mungkin ini kita take note saja dulu. Kita take note dulu, nanti kita ini. Oke. Mungkin sambil kita menjawab beberapa pertanyaan, saya akan langsung share feedback form online link-nya. Jadi untuk Bapak dan Ibu bisa langsung klik juga link-nya yang akan saya share di layar saat ini, sambil kita membaca beberapa pertanyaan yang masih belum terbaca sampai saat ini. Jadi bisa langsung diklik link-nya, diketik link-nya, atau juga diklik QR code-nya di layar saat ini. Gitu. Pertanyaannya simpel aja, nggak banyak pertanyaannya, dan feedback form ini fungsinya lebih untuk supaya kita bisa mengetahui kira-kira bagaimana, apa lagi solusi yang dibutuhkan atau dari Bapak dan Ibu sehubungan dengan solusi SAP Mobile ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika terdapat beberapa kebutuhan, contohnya goods receipt atau proses clearing, ini proses yang berada transaksi di SAP, apakah perlu dibuat dua aplikasi, ataukah satu aplikasi ini bisa mencakup beberapa transaksi, Pak? Kayak contoh goods receipt, proses clearing, seperti itu. Ya, artinya kalau ada mau penggabungan ya di back-end-nya, itu dimungkinkan ya, dimungkinkan. Mungkin jawaban awalnya dimungkinkan, cuma nanti kita lihat skenario-nya yang seperti apa gitu ya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau kita mau connect untuk tarik data dari source di luar SAP, contohnya Salesforce nih Pak, bagaimana perhitungan license-nya? Nah, itu ada lisensi, tentu saja ada lisensinya, perhitungannya ya. Nah, itu kembali lagi mungkin dari tim sales ya yang bisa menjawab. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik melihat lisensi ini bagaimana, itu di website SAP Cloud Platform itu ada namanya pricing simulation. Jadi bisa pilih aja misalkan mobile services, mau berapa user gitu ya. Bisa pilih konektor, berapa apa namanya, kemudian mau pilih database apa berapa giga, nah, itu bisa pilih, bisa simulasi. Itu untuk gambaran awal ya seperti itu. Jadi silakan aja masuk ke website SAP Cloud Platform ya. Tapi nanti detail pricing-nya tentu saja nanti perlu berbicara dengan account dari kita gitu ya, sales team kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa melakukan approval purchase order lewat SCP, Pak? Oh bisa. Untuk tadi kan kalau approval untuk mobile card itu dimungkinkan. Ya, jadi tampilan PO-nya kita tampilkan, nanti di kanan atas ada tombol klik approve. Kalau mau melihat contohnya itu SAP ada disediakan demonya. Coba kembali lagi lihat ke Google Cloud, Google Play Store, itu download mobile cards. Nanti di sana ada approve PO contohnya. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana, pilih demo data. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk perangkat mobile-nya nih Pak yang digunakan, apakah ada minimum requirement hardware? Perangkat mobile-nya sendiri. Ini juga saya belum menemukan dokumen resminya, tapi harusnya yang latest version lah ya, atau 2 versi. Ya, latest version. Ya. Karena kenapa? Karena kan kalau cloud ini sifatnya selalu updating, jadi selalu yang terbaru. Ya, seperti itu. Jadi mungkin dia hanya support 2 atau 3 version
di Android ya. Versi lama mungkin bisa juga, cuman kita belum menemukan dokumen ininya. Nanti kita bisa tanyakan ke SAP juga gitu ya. Ya. Ini tadi juga udah kita jawab sebelumnya ya Pak ya mengenai hal ini. Pertanyaan selanjutnya, dengan SAP ECC 6 tapi belum menggunakan SAP Fiori, apakah bisa langsung menggunakan SAP Mobile Pak? Bisa Pak, bisa Bu. Bisa ya. Oke. Tadi juga mengenai license sudah kita jawab. Ya, kalau lisensi kembali lagi saya tekankan ya nanti tentu saja dengan akun sales kita, tapi yang pasti SCP Mobile lisensi terpisah, SAP terpisah, di tengahnya ada digital access ya, digital access license. Dan ini sama sekali terpisah dari lisensi SAP ERP apapun yang sudah kita punya ya Pak ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kan SAP menintroduce namanya digital access license. Karena ada masih banyak pertanyaan seputar ini nih Pak, mungkin tadi belum sempat mendengar. Mungkin untuk Bapak Ibu untuk lisensi mungkin saya tidak, karena ini ranahnya ada di dua pihak, ada terutama lebih besar di area SAP-nya gitu ya. Jadi mungkin saran kita jika ada diskusi itu mungkin kita bisa follow up lebih detail ya seperti itu, karena kalau jawaban globalnya seperti itu masing-masing terpisah. Ya. SAP sendiri, integration sendiri, ya digital access, SCP Mobile sendiri. Nah, itu yang umumnya seperti itu. Ya, nanti tapi detail lain-lainnya itu nanti kita juga akan menginvite dari tim SAP juga jika ada kebutuhan di tempat Bapak Ibu semua. Oke. Oh, tadi ini Bapak Ferdinandnya kasih tahu Pak, GCO itu maksudnya Java Connector dengan yang lain, misalnya Fiori atau S/4HANA. Tadi kan pertanyaannya adalah apakah bisa di-customize dengan Java Connector ini. Gitu. Nanti kita mungkin teknisnya kita cek kembali ya. Oke, sebentar. Untuk ada pertanyaan tambahan yang sehubungan dengan form yang tadi, create form itu maksudnya mungkin bukan report, tapi untuk transaksi seperti membuat PO atau membuat PR secara mobile. Kalau di page 20 tadi kan satu arah seperti hanya untuk membaca data saja. Ini justru sebaliknya untuk update atau transaksi ke back-end dimungkinkan atau tidak dari SAP Mobile aplikasi ini? Nah, itu dimungkinkan, tapi tidak bisa yang mobile cards, tapi yang mobile development kit. Oh, berarti bisa ya? Oke, jadi bisa. Kalau mobile cards, dia hanya approve. Jadi fiturnya, update datanya dari mobile ke SAP itu cuma approve, atau ada remark, semacam approve, remark-nya di post. Hanya seperti itu. Tapi kalau mau kayak inspection kan banyak yang kita isi gitu ya, checklist. Nah, itu kita develop-nya pakai mobile development kit. Atau misalkan maintenance, untuk membuat corrective maintenance notification, nah itu harus membuat pakai mobile development kit. Ya. Bisa. Jadi kita pakai fitur yang opsi kedua, mobile development kit. Terkait koneksi dengan SAP backend nih Pak, user yang dipakai masuk ke SAP, apakah cukup satu yang bisa digunakan oleh beberapa user SAP? Iya, nanti di OData-nya di set, kadang nanti di embed di sistemnya. Jadi biasanya cuma satu interface ya. Oke. Berarti memungkinkan untuk single sign-on ya Pak ya? Beda lagi? Nanti mungkin saya make sure lagi, karena nanti dia kan pakai satu user, tapi ada nanti istilahnya cloud identification, kayaknya itu untuk memapping ke user-user mana, ya seperti itu. Cuma nanti fitur ini saya masih belum cek terlalu lebih detail gitu ya, nanti kita bisa cek kembali ya untuk. Artinya maksudnya biar misalkan yang approve A, dia pengen namanya A juga, kan kira-kira begitu ya. Dia kalau pakai single user kan terrecord-nya pakai nama yang interface ini. Nanti itu mungkin saya cek kembali aja ya, belum biar saya pastikan dulu. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk SCP ini apakah bisa digunakan untuk transport data yang besar Pak? Misalnya memindahkan data dari ERP SAP ke data lake atau big data. Mobile kan untuk menampilkan data seperlunya ya di mobile ya. Jadi bukan fitur dia memindahkan data. Kalau untuk memindahkan data mungkin langsung pakai koneksi aja dari aplikasi big datanya langsung ke SAP, mungkin menggunakan integration khusus gitu. Seperti itu sih. Tapi tidak lewat mobile ini sih ya. Kalau menurut saya seperti itu kira-kira. Oke. Karena dia bukan fungsi menampilkan
data yang besar. Halo, Pak Rahmat bisa dengar suara saya, Pak? Ya, halo. Pak Rahmat itu mikrofonnya masih dalam kondisi mute, Pak. Sepertinya ada sedikit kendala ya di koneksi Di kita. laptopnya kayaknya ada kendala. Iya. Oke, kebetulan juga pertanyaannya juga sudah selesai, Pak, pertanyaannya. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih, Pak. Investment untuk implementasi SAP Mobile itu berapa lama tahapan development-nya, Pak? Mungkin kalau dari segi pricing itu lebih detailnya nanti bisa ditanyakan langsung ke tim sales kami, tapi untuk investasi paling nggak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk development-nya, Pak? Development awal. Oke, untuk kalau mobile cards itu mulai 1 bulan bisa kalau mobile cards ya. Tapi kalau yang mobile development kit mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang. Seperti itu sih. Tergantung scope of work-nya kembali. Baik. Dengan demikian kita tutup aja sesi webinar kita siang hari ini. Mohon maaf bahwa sesinya kita harus berakhir lebih lama dari waktu yang seharusnya karena begitu banyak pertanyaan yang ingin kami coba jawab semuanya. Karena memang SAP Mobile ini masih tergolong mungkin baru ya di market ya Pak. Jadi masih banyak orang yang ingin tahu apa sih detailnya mengenai SAP ini karena mungkin lebih secara solusinya sangat menarik. Jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Pertanyaan juga sudah kami coba jawab semuanya, dan apabila masih ada pertanyaan lain dari Bapak dan Ibu sehubungan dengan solusi yang kami bawakan hari ini, bisa langsung menghubungi kami via website atau by email. Semua informasi kontak kami ada di website kami saat ini, www.solsius.co.id. Di feedback formnya juga mohon bisa diisi. Di feedback form juga kami menanyakan apakah membutuhkan informasi lebih lanjut lagi setelah sesi ini berakhir. Jadi silakan menghubungi kami kapanpun untuk tahu lebih jelas lagi mengenai solusi hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Rahmat Wibowo untuk waktunya hari ini Pak, sangat menarik sekali. Dan sampai jumpa lagi di webinar kami selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu semua.